Inna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lillahi, memiliki Allah. Apa yang Allah miliki? Yaitu jannatun, sebuah surga, la fiha hurun, yang tidak ada di dalamnya hurun, bidadari. Masa surga nggak ada bidadarinya ya? Lalu apa yang ada di dalam surga tersebut? Wah, kenikmatan yang sangat istimewa, tidak ada bandingannya dengan surga-surga yang lainnya. La fiha hurun, yang tidak ada di dalam surga tersebut bidadari, wala qusurun, dan tidak ada pula istana-istana, rumah yang begitu megah, yang kemegahannya tidak ada tandingannya dengan istana sekalipun di dunia. Karena istana tersebut terbuat dari yakut merah, terbuat dari zamrud, terbuat dari nur cahaya, dan bermacam-macam bahan yang dijadikan untuk bangunan istana tersebut. Tapi di dalam surga tersebut juga tidak ada istana yang seperti surga-surga yang lainnya. Wala jinanun, dan tidak ada kenikmatan-kenikmatan maupun keindahan-keindahan yang lainnya. Wala asalun, tidak ada pula madu sebagai perwakilan dari makanan-makanan. Kalau yang lain mah di surga yang lain mau apapun, yang jelas mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatarun basyarat, tidak pernah terlintas dalam hati. Apapun kenikmatan yang kita inginkan pasti ada di dunia, di akhirat, di surga gitu ya. Tapi ada satu surga yang tidak memiliki semuanya, bahkan wala labanun, tidak ada susu sekalipun sebagai perwakilan dari minuman-minuman. Minuman tidak ada, asalun perwakilan dari makanan tidak ada, jinanun keindahan-keindahan tidak ada, wala qusurun, dan juga istana-istana tidak ada, wala hurun. Mungkin gitu ya, bagi kebanyakan orang bahwa surga itu katanya tempat bidadari yang paling cantik. Tapi di sini tidak ada sama sekali ya. Lalu apa yang disebut dengan kenikmatan di surga? Ini dia ya, subhanallah. Hanya orang-orang yang kuat tauhid dan ma'rifat kepada Allah, yang tidak menginginkan semua itu, bahkan sedetik pun, sedikit pun tidak terlintas di dalam hatinya bahwa itu semua yang dituju. Tapi ini yang ditujunya ya, bal yanzuru ila wajhillahi ta'ala, tetapi kenikmatan-kenikmatan tersebut hilang dengan kenikmatan yang hanya tertuju kepada ila wajhillahi ta'ala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini bukan berarti wajah dalam artian bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Wajah itu muka, tidak. Tapi wajhun di sini diartikan kalau di alam dunia wajhun itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat nanti, di surga nanti, di surga yang ini disebutkan dalam hadis ini, yaitu wajhullah, zat Allah. Terkait dengan ma'rifat itu ada 4 macam. Yang pertama ma'rifatul asma,
mengenal asma atau nama-nama Allah yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang terkenal di dalam Al-Qur'an, yaitu walillahi asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat baik. Tis'ata wa tis'ina isman. Ada berapa nama-nama Allah? Nama-nama tersebut yang utamanya ada 99. Man ahsaha, siapa orang yang dapat menjaganya, dalam artian menghafal, mengamalkan, bahkan bertakhalluq bi akhlaqil asmail husna, maka ketika mendengar atau menghayati asmaul husna itu bertakhalluq, berakhlak dengan sesuai sifat-sifat Allah. Kalau seandainya sifat Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita bersifat dan bersikap sebagaimana kehendak Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Namun kita berhubung manusia, ya, hanya terbatas segala-galanya. Mau berbuat baik pun pilih-pilih orang. Mau berbuat kebaikan yang khusus, itu pun pilih-pilih mana yang paling dicintai oleh kita. Pada umumnya manusia memberikan kasih sayang kepada keluarganya, betul ya, anak dan istri. Adapun kepada orang lain sekedarnya, tidak sebagaimana kecintaan beliau kepada keluarga dan anak istrinya. Itu wajar dan memang seharusnya, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, andaikan seseorang menginfakkan hartanya 1 dinar kepada keluarganya, kemudian menginfakkan 1 dinar kepada yatim piatu, dan 1 dinar diinfakkan kepada orang yang berjihad fisabilillah. Kalau berjihad fisabilillah zaman sekarang, ya katakanlah santri-santri yang sedang pesantren, siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari ilmu, itu sama halnya dengan orang yang berjihad fisabilillah. Karena di dalam asnaf tsamaniyah pun, bahwa para santri utamanya, ya, karena berpisah dengan orang tua, dengan keluarganya, itu dimasukkan dalam fisabilillah. Bukan artian bahwa santri itu diajak perang, bukan. Berjihad fisabilillah artinya berjuang di jalan Allah, mengalahkan egonya, mengalahkan masa kanak-kanaknya, mengalahkan keinginannya untuk bermain dengan teman-temannya, tapi dia gunakan waktunya untuk belajar dan mengabdi di pondok pesantren bertahun-tahun, gitu ya. Kelaparan, kemudian tidur seadanya, kemudian mandi seadanya, kemudian listrik dan air juga seadanya. Tidak semua, tidak semuanya pesantren elit, ya. Kebanyakan pesantren itu ya pada umumnya lah, gitu ya. Nah, orang yang berjihad seperti itu mendapatkan jihad fisabilillah, ya. Maka orang yang berjihad fisabilillah itu mendapatkan di alam dunia, dalam tataran ilmu fikih, termasuk dalam asnaf tsamaniyah, termasuk dalam 8 golongan yang mendapatkan hak zakat. Yang asnaf tsamaniyah tersebut sekarang sudah hilang 1. Apa itu? Para budak yang masih dalam kekuasaan orang lain. Bagaimana kalau pembantu? Pembantu mah tidak termasuk, ya, karena bukan, tidak termasuk dalam kekuasaan orang lain. Ini mah 24 jam. 24 jam plus apa-apa yang menjadi kehendak tuannya itu harus dituruti. Sudah dihapuskan oleh Islam perbudakan. Kemudian
Kembali lagi ke hadis yang disebutkan di sini bahwa inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jannatun, memiliki surga, la fiha hurun, tidak ada bidadari, wala qusurun, tidak ada istana, wala jinanun, tidak ada kenikmatan-kenikmatan atau keindahan-keindahan, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, pun tidak ada susu, sebagai perwakilan dari kenikmatan-kenikmatan berupa materi. Nah, ini secara umum bahwa manusia, saya terutama, mengartikan bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan sebangsa materi, seperti yang disebutkan barusan. Saya betapa terobsesinya pikiran dan hati saya pada makanan dan minuman, apapun sampai-sampai disediakan, disimpan dalam lemari es untuk beberapa hari kemudian gitu ya. Ada ternyata golongan orang-orang yang bukan itu kenikmatan-kenikmatan berupa materi, bal yanzuru ila wajhillah, bahkan di akhirat nanti subhanallah keinginan-keinginan tersebut sama, bukan berupa materi. Bahkan sebelum datang ke alam akhirat, di alam barzah pun ternyata orang-orang seperti ini bukan mengartikan bahwa kenikmatan itu berupa materi, tetapi kenikmatan-kenikmatan berupa keriduan Allah. Siapa itu orang yang mendapatkan surga yang seperti ini? Sudah jelas, al-anbiya wal auliya, para nabi dan para rasul serta para waliullah. Bahkan sebelum masuk ke dalam alam akhirat pun, di alam barzah ini sama, bahwa kenikmatan yang diterima bahkan diinginkan oleh para nabi dan para wali itu sama, terkait dengan hadis Kangjeng Nabi bahwa al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Subhanallah ya. Bahwa para nabi dan para wali itu mereka melaksanakan sholat di alam kuburnya sebagaimana mereka melaksanakan di rumahnya masing-masing. Subhanallah ya. Kalau secara umum kaum muslimin wal muslimat ketika di alam barzah, insyaallah semuanya mendapatkan kenikmatan alam kubur. Apa tuh yang Allah berikan kenikmatan alam kubur itu? Berupa diperkenankan dan dipersilahkan untuk tidur selamanya. Subhanallah. Wallahu alam berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun seseorang merasakan nikmat kubur berupa tidur di alam kubur, sampai pada saatnya Allah bangkitkan ketika sudah waktunya dibangkitkan. Pada umumnya manusia-manusia kaum muslimin wal muslimat itu mendapatkan kenikmatan kubur berupa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu kapan waktunya alam akhirat ini hancur gitu, alam dunia ini hancur gitu ya. Nah, namun menurut kabar yang masyhur bahwa selama apapun tidur di alam kubur, rasanya baru kemarin, bahasa rasanya seperti malam pengantin baru gitu ya. Malam pengantin baru ya sebagaimana Bapak rasakan dulu gitu ya. Baru juga adzan Isya, ternyata sudah adzan subuh lagi gitu ya. Masya Allah, nikmat sekali itu ya. Nah, gambaran bagi manusia umumnya adalah alam kubur itu seperti halnya malam pengantin. Sebenarnya Bapak Ibu, Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa kenikmatan kubur ada 3. Pertama, di dalam hadis Kangjeng Nabi yang barusan ya, in al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Yang pertama, golongan para nabi dan para wali itu semuanya melaksanakan sholat di alam kuburnya masing-masing sebagaimana mereka sholat di rumahnya masing-masing. Nah, jangan diartikan bahwa alam kubur itu wah sempit sekali gitu ya,
mungkin sekitar setengah meter kali atau semeter kali 2,5 meter gitu ya. Lalu bagaimana orang-orang yang meninggal diterkam, ditelan ular, ditelan buaya, kemudian hilang dan lain sebagainya. Alam barzah itu bukan berarti di kuburan sebagaimana makam-makam, bukan. Pokoknya ketika manusia meninggal, itulah alam barzah. Yang alam barzah itu sudah tidak di dunia tapi belum sampai ke akhirat. Pintu gerbangnya adalah alam barzah namanya. Nah, yang kedua, sebagaimana manusia pada umumnya itu ditidurkan sampai dibangkitkan dari alam kubur. Nah, yang ketiga, kalau seandainya boleh memesan kepada Allah, saya ingin golongan yang ketiga. Apa itu golongan ketiga? Terkait di dalam hadis Kangjeng Nabi bahwa man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal pada saat sedang mencari ilmu, bukan berarti ada di majelis talim, bukan. Man mata fi talabil ilmi ini barang siapa yang meninggal di dalam keadaan sedang mencari ilmu, dan bukan pula para santri-santri dan para siswa-siswi, tidak, tapi siapapun orangnya, seseorang yang begitu mencintai ilmu pengetahuan sampai bahkan ketika sudah mukim bermasyarakat pun dia tetap meluangkan waktu untuk hadir di majelis talim, sekalipun itu rutinannya mingguan, sekalipun itu rutinannya 2 pekanan, sekalipun rutinannya itu adalah bulanan misalkan. Tapi di dalam kalbunya betapa menggedur perasaan semangat di dalam mencari ilmu pengetahuan dan menghidupkan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut man mata fi talabil ilmi. Man mata fi talabil ilmi, orang yang meninggal di saat sedang mencari ilmu. Apa fadilah yang Allah berikan? Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di dalam sedang keadaan mencari ilmu, fa arsalahullahu ila qabrihi, maka Allah akan mengirimkan ke alam kuburnya orang tersebut. Siapa yang Allah kirimkan? Malakani, 2 orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan malaikat itu kepada orang yang meninggal tersebut ilmul ma'rifata, tentang ilmu ma'rifat, dan hanya satu-satunya yang diajarkan oleh 2 malaikat tersebut yaitu ilmu ma'rifat. Sampai kapan katanya? Ila yaumil qiyamah. Subhanallah ya. Wallahu alam berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun kiamat akan terjadi. Maka selama itu pula orang yang meninggal di dalam mencari ilmu di alam dunianya, maka diberikan fadilah yang sangat luar biasa, yaitu diberikan kehormatan kepada orang tersebut untuk didampingi oleh 2 malaikat yang mengajari ilmu ma'rifat. Kita belajar dari katakanlah SD ya, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, berarti 12 ya, kemudian S1 4 tahun, berarti 16, kemudian S2 2 tahun, 18, kemudian S3 3 tahun, berarti 21 tahun lah ya. Seseorang belajar 21 tahun secara formal terus menerus, maka insya Allah akan mendapatkan gelar doktor. Nah, hanya belajar 21 tahun saja orang sudah dapat bergelar doktor, apalagi ini subhanallah hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah belajarnya, dan itu kepada 2 malaikat dan hanya satu ilmu. Kalau belajar di sekolah kan bermacam-macam ilmu, gimana jurusan, dan satu jurusan pun, satu fakultas pun itu rata-rata 25 materi. Fakultas tarbiyah maupun fakultas syariah sama 25 materi. Luar biasa itu ya. Dan hasilnya pun wallahu alam ya, walau orang-orang lain mungkin pada pinter-pinter semuanya.
Kalau saya belajar 4 tahun, biasa-biasa saja. Bahkan ke kedodoran lah di antara teman-teman gitu ya. Nah, karena saking tidak pintarnya saya. Kemudian dibandingkan dengan dua malaikat yang mengajarkan ini, subhanallah, sampai yaumul qiyamah dua orang tersebut secara bergiliran mengajarkan ilmu ma'rifat, hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan orang tersebut dari alam kuburnya, aliman wa arifan, sebagai orang alim dan sebagai orang yang makrifat kepada Allah. Subhanallah ya. Jadi ada 3 golongan. Pertama, Allah jadikan kenikmatan tersebut berupa kenikmatan sholat, yaitu untuk golongan para nabi dan para wali. Yang kedua, bahwa secara umum kaum muslimin wal muslimat diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tidur di alam kuburnya. Ini mah kesenangan saya tuh ya, tidur mah di mana-mana saya bisa tidur ya, apalagi waktu pesantren. Waktu pesantren karena padatnya jadwal, kemudian sedikitnya waktu istirahat, maka kadang dalam keadaan berdiri, apalagi waktu subuh itu ya, langsung itu dari awal sampai akhir, tahu-tahu salaman aja. Dalam artian subhanallah, santri itu serba kekurangan lah, tidur kurang, makan kurang, apalagi uang jajan gitu ya. Saya saya. Nah, yang ketiga, nah ini istimewanya itu bahkan orang yang tidak alim, tidak abid, jarang beribadah, kalau seandainya ada semangat di dalam hatinya untuk mencari ilmu, maka Allah berikan keistimewaan berupa di alam kuburnya, bukan tidur, dan bukan kaum muslimin pada umumnya, juga bukan sholat, dan tidak termasuk kalangan waliullah, tapi diberikan keistimewaan berupa belajar tiap saat, tiap waktu oleh malaikat. Subhanallah ya. Kalau saya boleh berpesan mah, saya ingin di alam kubur itu mendapatkan nikmatan yang seperti ini. Kenapa? Karena saya merasa di alam dunia ini ya termasuk kalangan orang-orang yang bodoh, tapi ketika dibangkitkan nanti saya ingin menjadi orang yang alim dan orang yang bermakrifat gitu ya. Hal tersebut yakni yanzuru biwajhillah, kembali kepada hadis ini, yanzuru biwajhillah, melihat zat Allah. Kalau di surga ini mah, tapi memang Rasul tidak menyebutkan surga apanya ini ya. Pokoknya Allah di samping memiliki 7 surga, di antaranya surga Jannatun Na'im, surga Ma'wa, surga Jannatun Na'im, surga Firdaus, ternyata Allah memiliki surga yang tidak apa-apanya, tidak ada apa-apa, hanya melihat wajah Allah. Nah, hal ini kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah mereka nadhirah, sungguh menampakkan kegembiraannya, menampakkan sumringahnya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena kepada Tuhannya lah mereka memandang. Subhanallah ya. Lalu apakah di surga, selain surga ini, penduduk surga bisa memandang wajah Allah, memandang zat Allah? Sangat memungkinkan, karena terkait hadis ini sama, terkait ayat ini, bahwa wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu manusia-manusia betapa sangat gembira wajahnya, ila rabbiha nazirah,
disebabkan karena melihat zat Allah. Kalau di alam dunia itu sangat tidak memungkinkan, bahkan terlarang di dalam agama untuk membayangkan bagaimana Allah, seperti apa Allah. Tidak. Daripada memikirkan hal-hal seperti itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Rumusan para ulama bahwa manusia-manusia cukuplah dengan memikirkan dan tafakur tentang makhluk-makhluk Allah. Betapa Allah sangat jeli dalam penciptaannya, dalam penciptaan semua makhluk-makhluk Allah. Bahkan makhluk-makhluk Allah ini andaikan diberikan rezeki, itu tidak akan mampu seseorang pun untuk menyamainya. Sekalipun seorang raja, sekalipun orang yang berkuasa, jangankan raja zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang terbatas. Ini raja zaman dulu. Kekuasaannya melebihi kekuasaan para manusia. Kemudian melebihi kekuasaan para binatang. Kemudian memiliki kekuasaan para jin dan malaikat. Subhanallah. Ini raja siapa itu? Sudah jelas, Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam unjukkan kepada Allah, ya Allah, betapa luas kasih sayangmu di dalam memberikan rizki kepada makhluk-makhlukmu. Aku mohon izin ya Allah untuk memberikan sekali saja kepada seluruh makhluk-makhlukmu, aku yang akan memberi makan. Istilah kata, mohon maaf, Allah tersenyum saja ya. Sulaiman, engkau tidak akan sanggup Sulaiman. Ya Allah, aku ingin merasakannya bagaimana sibuknya dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Sehari saja ya Allah. Jangankan sehari, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kamu sekali memberikan makan, satu kali makan. Bukan rata-rata makhluk hidup kan makan 3 kali lah ya kalau manusia. Saya sama apa lagi ya, 4 kali. Nah, Allah ternyata mengizinkan 1 kali. Kemudian kata Allah, wahai Sulaiman, jangankan seluruh makhluk, jangan kamu pikirkan satu makhlukku saja, yaitu makhluk yang ada di lautan berupa ikan nun. Gembiralah Nabi Sulaiman walaupun permohonannya sedikit dikurangi, yaitu bukan 1 hari dan bukan seluruh makhluk, tapi 1 kali dan untuk 1 makhluk. Kemudian setelah ditentukan waktu dan tanggalnya, bersiap-siaplah Nabi Sulaiman, namanya seorang raja yang kaya raya gitu ya. Beliau kerahkan seluruh pasukannya dari jin dan manusia beserta binatang-binatang untuk menyiapkan makanan bagi ikan nun. Ikan nun itu ikan yang paling besar di antara ikan-ikan yang ada. Setelah disiapkan bergunung-gunung makanan di pantai, kemudian pada berdatanganlah ikan-ikan, bergemuruh datang dari mana seluruh penjuru lautan menuju kepada tempat yang disediakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika pas datang, subhanallah, itu makanan yang menggunung dengan sekali kepakan ekornya. Kemudian ketika melahap itu makanan, si ikan nun itu masih masih menganggak. Kalau bahasa Sundanya ketap-ketap gitu ya. Masih lapar. Nabi Sulaiman melihat ikan yang begitu banyak dan tidak ada yang kekenyangan, dalam artian masih ingin makan, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, katanya, betapa luar biasanya Allah. Jangankan seluruh makhluk, ternyata 1 hari saja dan satu kali makan tidak aku sanggup untuk menyamai tentang kemahamurhan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah.
Jangan pernah memikirkan bagaimana dan seperti apa Allah, tapi pikirkan saja bagaimana makhluk-makhluk Allah. Kalau tentang zat Allah mah dengan sendirinya, bahwa manusia akan melihat wajah Allah di surganya. Perbedaannya, kalau di surga ini itu melihat selamanya. Kalau di surga-surga yang lain, surga 7 surga yang sering disebutkan di pada harian-harian sebagaimana pada manusia pada umumnya, itu hanya sekali-kali. Hanya kalau ada berita dari Allah, wahai penduduk surga, berkumpullah, aku akan mengunjungi kalian. Maka subhanallah, itu yang sedang makan, sedang minum, sedang bersenang-senang lain dan sebagainya, kemudian menuju satu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 surga itu semuanya pada makan, minum dan lain sebagainya. Dalam artian tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada ibadah-ibadah yang lainnya, cuma ibadahnya hanya zikir-zikir saja, mengucapkan subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit masya Allah, itu kan zikir ya, tapi tidak ada ibadah yang lain, karena Allah menyatakan di alam surga ini itu adalah semuanya kesenangan. Kalian bebas semuanya, sebebas-bebasnya, tapi tidak ada ibadah katanya. Subhanallah ya. Bagaimana kalau di surga yang 7 tersebut, maka selain mereka minum, makan dan lain sebagainya, hanya melihat wajah Allah sewaktu-waktu ketika Allah mengumumkan akan hadir ke surga tersebut, gitu ya. Nah, saya juga baru kemarin ini ya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang tidak ada apa-apanya kecuali memandang wajah Allah. Subhanallah ya. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, mohon maaf ya. Dalam syarah hadis tersebut, hadis yang tentang surga tersebut, terkait wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, engkau sekalian wahai kaum muslimin wal muslimat, walaupun kum ini khitabnya kepada mudzakkar salim ya, tetapi dalam nas-nas Al-Quran dan hadis memang kebanyakan kum itu untuk ya seperti begini ya, bapak-bapak ya, kum, tapi itu maknanya adalah kum wa kunna, dalam artian seruan Nabi Muhammad SAW berlaku untuk kaum muslimin wal muslimat. Satarawna rabbakum, engkau sekalian wahai kaum muslimin wal muslimat akan melihat kepada Tuhanmu, kama sebagaimana tarawnal qamara, melihatnya engkau sekalian kepada bulan lailatal badri, pada malam purnama. Subhanallah ya. Artian jelas sangat memungkinkan, dan juga yang dilihatnya itu adalah Allah secara jelas. Ini terkait hal tersebut, tentu kita harus mengedepankan ketauhidan dan ma'rifat ya. Di alam dunia memang termasuk hal yang maha gaib. Allah itu maha gaib, ada tapi tidak kelihatan. Kelihatan tapi jelas ada, karena adanya itu dirasakan oleh seluruh makhluk-makhluk. Kita bisa makan, kita bisa menghirup nafas, kita bisa berjemur matahari dan lain sebagainya, karena ada yang menciptakan. Yang menciptakannya siapa? Sudah jelas Allah gitu ya. Ada tapi tidak kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan itu disebut gaib, karena terkait dengan Allah, maka kegaiban Allah disebut maha gaib. Adapun di surga nanti, hadis Kangjeng Nabi, satarawna rabbakum,
kama tarawnal qamara lailatal badri. Engkau akan melihat Allah sebagaimana engkau melihat bulan pada malam bulan purnama, gitu ya. Nah, lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, tidak melihat Allah, ila ajsamikum, kepada rupa-rupa, kepada jasad-jasad engkau sekalian. Apakah engkau kuat atau lemah atau lelaki atau perempuan dan lain sebagainya. Rupanya yang jelas Allah tidak melihat jasad-jasad kita. Wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah melihat akan rupa-rupa engkau sekalian. Lalu apa yang Allah lihat? Walakinnallaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati engkau sekalian. Apakah ikhlas di dalam melaksanakan ibadahnya? Apakah hanya tertuju kepada rahmat Allah di dalam melaksanakan ibadahnya? Atau malah sebaliknya, beribadah karena ada sesuatu atau karena ada seseorang? Maka ada kaidah di dalam fikih, yaitu apa tuh? Al-ibadatu li ajlin nas. Seseorang beribadah karena adanya manusia, keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian manusia, fahuwa syirkun, maka itu adalah jelas perbuatan syirik. Syirik itu perbuatannya, adapun orangnya musyrik. Berbeda dengan orang Sunda ya. Orang Sunda menyebutkan syirik. Nah, syirik di situ bukan berarti kan menyekutukan Allah, tapi syirik tersebut diartikan bahwa iri terhadap apa yang ada pada orang lain. Itu orang Sunda itu khususnya ya. Tapi secara umum bahwa syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah, sedangkan orangnya disebut musyrik. Nah, al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun. Beribadah karena manusia itu adalah syirik. Wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafikun. Dan meninggalkan ibadah karena takut dinilai, takut didengar, takut diomongkan oleh manusia, itu pun sesuatu yang sangat jelek. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan munafik. Maka bagaimana kita menjalankan ibadah? Nah, memang tipis-tipis bawang ya. Kalau seandainya beribadah karena ingin dipuji manusia, sudah jelas itu syirik. Dan karena takut dinilai manusia, sehingga tidak mau berjamaah ke masjid, tidak mau melaksanakan kurban, tidak mau melaksanakan haji, karena banyak dilihat oleh orang-orang, takut disangka oleh riya, takut disangka ingin sum'ah dan lain sebagainya. Itu juga salah. Lalu bagaimana tuh? Kita mah laksanakan saja sekemampuan kita, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Setelah meluruskan niat sekuat tenaga, luruskan niat, kemudian maksimalkan ikhtiar, setelahnya baru fatawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah. Kalaupun toh ada sedikit-sedikit keinginan duniawi, sedikit-sedikit ada keinginan untuk dilihat oleh manusia, mudah-mudahan Allah mengampuni dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang ikhlas, sehingga ketika beribadah, subhanallah, hanya Allah, hanya rahmat dan ridho Allah yang dituju. Di dalam riwayat yang lain, hadis ini ada penambahan, yakni walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati-hati kalian sekalian yang dilihat oleh Allah, wa a'malikum, dan juga amalmu sekalian.